Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan Mister ucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir terutama yang kena. Mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, kita buka buku paketnya tematik 5G halaman 102 subtema 3 pembelajaran 4. Kemerdekaan yang kita peroleh merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa. Nah, seperti gambar di samping ya, ada orang sedang membatik. Batik adalah salah satu budaya bangsa Indonesia. Jadi batik harus kita selalu lestarikan ya kebudayaannya, jangan sampai punah. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama membuat undangan resmi, mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian budaya bangsa, menjelaskan perilaku menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekolah, sikap yang dikembangkan, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan ke halaman 102, membuat undangan resmi. Di sekolah Nina akan diselenggarakan pentas seni untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para siswa akan berpartisipasi menampilkan senian daerahnya masing-masing. Namun sebelum pentas seni dilaksanakan, seluruh warga sekolah mendapat undangan kerja bakti dari kepala sekolah. Perhatikanlah contoh surat resminya. Sini bagian-bagiannya ya. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada tanggal, 3 nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim ya. Perhatikan juga surat undangan resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD ejaan yang disempurnakan ya kata-kata yang baku. Baik, kita lanjutkan ke halaman 103, mengidentifikasi upaya-upaya melestarikan budaya bangsa. Nah, langsung ya kita buka halaman 104. Di sini ada bacaan, warna-warni baju adat ramaikan peringatan HUT RI di istana. Nah, sejak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 di Istana Negara, biasanya kan tamu mengenakan pakaian sipil. Nah, sekarang beda ya. Keputusan presiden yang baru bahwa semua yang menghadiri upacara wajib mengenakan pakaian tradisional. Nah, ini bagian daripada pelestarian. Jadi, setiap upacara sampai sekarang ya, semua para undangan Istana Negara menggunakan pakaian-pakaian adat. Baik, kita lanjutkan halaman 105, menjelaskan perilaku menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekolah. Pada pentas seni di sekolah, Made dan Deli menampilkan tarian daerahnya. Mereka menampilkan tarian yang berbeda. Meskipun demikian, mereka bersikap saling menghargai. Di sekolah terdapat berbagai keragaman, antara lain keragaman latar belakang, suku, budaya, ras, dan agama. Nah, walaupun beda-beda, kita harus tetap saling menghargai ya. Jadikanlah perbedaan itu adalah keindahan dalam kebudayaan, agar kita tetap saling bersatu. Nah, silakan dibaca seperti teks pada bacaan perbedaan dalam persatuan. Silakan Anda baca sendiri ya kisahnya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 108, pembelajaran 5, bercerita, mengisi kemerdekaan dapat dimulai dari diri sendiri. Antara lain mengembangkan potensi diri, mengasah keterampilan dan kreativitas sehingga dapat berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Nah, pernahkah kita mengembangkan potensi kita dengan lomba-lomba? Oke, harus belajar ya. Kalau ada lomba-lomba nggak apa-apa, ikut aja sambil menggali potensi yang kita punya. Hari ini kita akan belajar yang pertama membuat surat undangan tidak resmi. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati proses pembekuan, sikap yang kita kembangkan, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Membuat surat undangan tidak resmi. Di sekolah, Nina akan diadakan upacara atau acara pentas seni. Acara pentas seni di sekolah, Nina dimeriahkan dengan berbagai macam lomba. Panitia mengajak para siswa untuk mengikuti lomba tersebut. Mereka membuat undangan resminya sebagai berikut pada halaman 108. Simpel suratnya ya. Jadi ciri-cirinya, yang pertama, surat tidak resmi, tidak memakai kepala surat, bentuk surat boleh tidak standar. Yang ketiga, dapat menggunakan bahasa baku atau tidak baku. Gampang kan ya? Banyak misalnya surat undangan, ulang tahun, itu surat tidak resmi ya. Kita lanjutkan, mengidentifikasi penggunaan karya seni rupa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
banyak sekali contoh penggunaan seni rupa daerah pada benda yang kita pakai sehari-hari, misalnya ukiran pada pintu rumah, corak batik pada pakaian yang kita pakai, gambar wayang pada undangan pernikahan dan selain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Sini ukiran pada mebel atau kursi ya biasanya. Kemudian tekstil pada kain batik. Kemudian ada kerajinan anyaman pada bilik bambu. Itu contoh-contoh karya seni yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke halaman 110, melakukan percobaan perubahan wujud membeku. Berarti dari cair ke padat ya. Nah, contohnya pada gambar di samping adalah es krim, es goyang ya, es krim es goyang. Di acara pentas seni sekolah juga terdapat stand-stand yang menjual makanan dan minuman tradisional. Salah satunya adalah es goyang. Pernahkah kamu bertanya mengapa es goyang bisa membeku tanpa menggunakan freezer? Ya. Pembekuannya tetap ya, walaupun tidak freezer dia menggunakan batu es. Nah, contohnya misalnya pembuatan, nah di bawah ini es lilin kan awalnya cair, kemudian kita taruh di freezer atau di batu es akan membeku. Itu namanya proses pembekuan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 112, pembelajaran 6. Mencari informasi, kemerdekaan yang diperoleh Indonesia tidak dapat lepas dari jasa para pahlawan, sifat patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban yang dimiliki para pahlawan telah mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi cara menghargai jasa pahlawan, menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, 3. Membuat gambar ragam seni daerah. Sikap yang dikembangkan, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Kita lanjutkan mengidentifikasi cara menghargai jasa para pahlawan. Salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan mengenang dan menghargai jasa pahlawan. Di Indonesia, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Nah, di sini ada bacaan Gerakan Mengheningkan Cipta. Pemerintah mencanangkan gerakan mengheningkan cipta secara serentak se-Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017. Mengheningkan cipta berlangsung selama 10 detik, dimulai pada pukul 8.15 waktu setempat. Nah, pada upacara pun ya, upacara hari Senin biasanya meninggikan cipta ini selalu kita laksanakan ya, kita pakai ya. Untuk apa sih meninggikan cipta? Untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Kita dengan cara menundukkan kepala dan merenungkan segala sesuatu yang telah para pahlawan dilakukan demi bangsa dan negara. Kita lanjutkan ke halaman 113, menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada saja perbedaan pendapat yang muncul. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang biasa dan sudah semestinya tidak dijadikan masalah. Dengan bermusyawarah untuk mufakat, semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik. Ya, jadi jangan berantem. Kalau misalnya ada perbedaan, kita musyawarahkan dengan kepala dingin. Insya Allah masalah akan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, di sini ada contoh bacaan. Ya, jadi ada kelompok yang berbeda-beda, tapi akhirnya mereka musyawarah, akhirnya mereka ikut tarian Nina ya. Nina ini karena udah jago jaipongan, yang lain akhirnya mengikuti, akhirnya mereka mufakat. Baik, kita lanjutkan ke halaman 114. Ayo berkreasi, membuat gambar ragam seni daerah. Di sekolah Nina diadakan lomba melukis bertema kebudayaan Indonesia. Lukisan karya peserta lomba akan ditempel dan dipamerkan agar semua orang dapat melihat keanekaragaman budaya yang digambarkan. Dengan mengikuti perlombaan bertema kebudayaan Indonesia, kita dapat menambah pengetahuan mengenai budaya daerah sehingga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa. Nah, perhatikan di sini ada gambar-gambar. Nah, ini adalah contoh seni daerah ya. Corak yang pertama ya, temanya itu tentang anak-anak, dan corak yang kedua itu tentang apa itu? Kerajaan ya, tentang suatu kerajaan. Itu contohnya ya. Contoh gambar ragam seni daerah. Baik, tugasnya Anda nanti buku penanya yang 5C ya. Tema 7. Itu latihan soal subtema 3 halaman 162. Nanti kalau udah diambil ya, silakan dikerjakan. Selanjutnya untuk subtema 1 pada halaman 108 dan subtema 2 pada halaman 136 itu Mister kasih kunci jawaban ya. Nanti silakan Anda koreksi dan dicocokkan. Bagi yang belum diambil bukunya nanti nyusul ya, silakan dibuka lagi videonya. Oke, demikian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.